Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita baca Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sahabat terkasih, ayat ini menegaskan Allah sendiri adalah sumber pengharapan. Dunia bisa memberi janji, tapi hanya Tuhan memberi kepastian. Allah sumber pengharapan. Sahabat terkasih, banyak orang menggantungkan pengharapan pada pekerjaan, tabungan, kesehatan, atau orang lain. Namun, semua itu bisa berubah. Yang tidak berubah hanyalah Allah. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Artinya, masa depan kita bukan kebetulan, tapi ada dalam kendali Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang petani menabur benih. Ia tidak tahu apakah hujan akan turun tepat waktu, tapi ia berharap pada alam. Namun kita punya lebih dari itu. Kita berharap pada Allah yang berkuasa atas hujan dan musim. Pengharapan membawa sukacita dan damai sejahtera. Sukacita bukan berarti bebas masalah, tapi hati yang tetap kuat meski badai datang. Damai sejahtera bukan sekadar tidak ada masalah, tapi hati yang tenang dalam hadirat Allah. Mazmur 42 ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah." Sahabat terkasih, pernahkah sahabat merasa hati kosong meski semua terlihat baik di luar? Itu tanda kita butuh pengharapan dari Tuhan, bukan sekedar pencapaian dunia. Pengharapan menguatkan di tengah kesulitan. Rasul Paulus menulis tentang pengharapan justru dari situasi yang sulit. Ibrani 6 ayat 19 menyebutkan pengharapan sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya, pengharapan mengikat kita pada Allah, sehingga kita tidak terombang-ambing. Sahabat terkasih, bayangkan kapal di tengah badai. Sau yang diturunkan membuat kapal tetap aman meski ombak menghantam. Begitu juga pengharapan dalam Kristus. Badai hidup boleh datang, tapi jiwa kita tetap teguh. Roh Kudus memenuhi dengan pengharapan berlimpah. Bukan sekadar cukup, tapi berlimpah-limpah. Roh Kudus menyalakan kembali api pengharapan setiap kali kita lemah. Dalam doa, Roh Kudus mengingatkan janji Tuhan yang membuat kita kuat kembali. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang menanti anaknya bertobat bertahun-tahun. Setiap doa yang ia naikkan terasa seperti tidak ada jawaban. Namun ia terus berpengharapan dan akhirnya anak itu kembali kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan untuk tetap menanti dengan iman. Mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai hari ini dengan doa sederhana. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapanku. Saat gelisah, ingat janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Saat lelah, biarkan Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Bagikan pengharapan itu kepada orang lain. Satu kata penguatan bisa menjadi cahaya bagi jiwa yang hampir padam. Sahabat terkasih, apa yang sedang sahabat harapkan hari ini? Apakah itu kesembuhan, pekerjaan, pemulihan keluarga? Serahkan pada Tuhan. Biarkan pengharapan yang darinya
memenuhi hatimu dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau adalah sumber pengharapan kami. Hari ini kami datang dengan segala kelemahan, kekhawatiran, dan impian kami. Kami berdoa bagi setiap sahabat yang mendengarkan renungan ini. Bagi yang sakit, berikan kesembuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan. Bagi keluarga yang retak, pulihkan dengan kasih-Mu. Bagi bangsa kami, curahkan damai sejahtera dan pemulihan. Bapa, penuhi hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami percaya hari ini akan menjadi hari kemenangan bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, bila renungan pagi ini menguatkanmu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.